Telah terjadi kerusakan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah. Itulah tangan-tangan manusia. Dan Allah buatkan bala, bencana, musibah itu sebagai ujian, cobaan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan sebahagian dampak dari perbuatan kita. Supaya apa? Supaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa selalu kita kepada Allah, minta selalu kita kepada Allah agar kita, keluarga kita dan semua saudara kita di mana saja berada, termasuk negara kita Indonesia tercinta nih. Semoga Allah selalu curahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak asing kita mendengar berita di mana saja yang namanya bala, musibah dan bencana. Bahkan video-video sebelumnya di channel ini sudah kita bahas. Mengapa bala dan musibah itu mendatangi kita? Karena sudah Allah ingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut, kata Allah. Itulah tangan-tangan manusia. Dan Allah buatkan bala, bencana, musibah itu sebagai ujian, cobaan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan sebahagian dampak dari perbuatan kita. Supaya apa? Supaya kita balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambahkan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Segala musibah itu ulah tangan-tangan kita sendiri. Kenapa? Karena Allah memang sengaja buatkan musibah itu. Agar apa? Kita ini sadar, kita ini minta ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu an katsir. Karena Allah ampunkan sebagian kesalahan-kesalahan kita. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Maka kita makin dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaji kita hari ini, wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang kita lakukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa menolak bala dan musibah. Di dalam Al-Qur'an amalan yang pertama kali yang Allah ingatkan kita supaya kita ini berkah, supaya kita jauh dari bala dan bencana, yaitu sebagaimana firman Allah Al-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan ada jalan keluar baginya. Bagi siapa yang bertakwa, kata Allah, Allah kasih jalan keluar baginya. Kalau satu kampung tuh bertakwa, Allah kasih jalan keluar bagi kampung tuh. Kalau Indonesia kita tercinta nih, penduduknya rata-rata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar. Tidak akan ada bala dan musibah tuh, tidak akan ada bencana tuh. Makanya di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard
Sekiranya penduduk negeri itu, kampung itu beriman dan bertakwa, kepada Allah, maka Allah akan curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Wahai saudara-saudaraku di mana saja berada, maka bertakwalah kita kepada Allah, takutlah kita kepada Allah. Akramun nasi azkahum. Kalau kita sudah takut kepada Allah, berarti kita akan kerjakan semua perintah Allah. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah tuh. Allah senang sama kita, maka tidak akan mungkin Allah turunkan bala dan musibah itu. Takutlah kita kepada Allah. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Jangan ada lagi maksiat yang kita buat. Masjid, musala, langgar, semua kita penuhi. Kenapa? Karena bukti kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi cerita korupsi. Kan berat ini. Kalau bercakap kita di warung kopi, bercakap kita, mana mungkin Ustadz korupsi itu hilang? Mana pula tak mungkin. Semua mungkin. Asal kenapa? Yang jadi pejabat tuh orang-orang yang baik, beriman dan bertakwa. Dan jangan pernah kita tuh pesimis akan lahir pemimpin-pemimpin yang terbaik. Ini kan tidak, kita yang salah. Senang kali milih pemimpin yang salah tuh. Terakhir jadi pejabat yang korupsi. Senang kali minjam duit panas tuh. Senang kali minjam duit yang berbunga tuh. Senang kali melakukan suap menyuap tuh. Senang kali masang togel tuh. Senang kali minuman keras tuh. Kenapa? Jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajar musibah itu datang. Makanya amalan yang pertama, bertakwalah kita kepada Allah, kerjakan semua perintah Allah tuh, tinggalkan apa yang dilarang. Makanya bersungguh-sungguhlah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua adalah doa. Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya nih. Kalau Allah mau turunkan bala dan musibah, apa yang nak kita buat? Kenapa? Karena makanya semua kita tuh bertakwa kepada Allah. Setelah bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di mana-mana kampung yang kekuatan iman dan takwanya luar biasa, yang penting kita doakan supaya jangan salah atau syirik melakukannya. Di mana-mana kadang berdoa untuk minta berkah kampung tuh. Ada istilah di kampung tuh, doa tolak bala. Tak masalah nak doa tolak bala tuh, asal apa? Asal caranya yang benar. Ini doa tolak bala, tapi pakai sasajen, pakai sajian, pakai ini dan sebagainya, dianyutkan ke laut dan sebagainya. Katakannya ini adalah syarat dan sebagainya. Ada loh, syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pun makanan kita sediakan, ambil keberkahannya untuk kita makan bersama-sama, bukan untuk sesuatu hal dan sebagainya. Artinya adat istiadat itu boleh dikerjakan asal jangan bertentangan dengan syariat Islam. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Allah tak pernah akan turunkan bala musibah. Kalau bala dan musibah bencana itu adalah ujian dan cobaan bagi kita, Allah tak pernah turunkan itu di luar batas kemampuan kita. Allah sengaja turunkan juga. Allah karena sayangnya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tuh bertobat, supaya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak hikmahnya itu. Makanya yang pertama, Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi mid du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Tuh senangnya Allah. Makanya Allah mengharapkan kita nih berdoa, minta ampun. Berdoalah. Kenapa? Allah lah satu-satunya tempat kita meminta.
Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta sama aku. Apa yang kalian minta itu akan kukabulkan. Dan setiap sholat sudah kita ikrarkan tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyamu kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Makanya Allah senang kali kita tuh berdoa. Senang kali. Pinta. Supaya apa? Ya Allah, jangan ada bala dan bencana di kampung kami. Ya Allah, turunkanlah berkah ya Allah. Kalau sudah bertakwa, betul-betul kita bertakwa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah. Supaya dijauhkan dari bala dan musibah. Takkan terjadi musibah itu. La yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Seandainya takdirnya kampung kita tuh bakalan datang banjir bandang yang kita tak tahu tuh, seandainya ada takdir seperti itu, ada ketentuan Allah seperti itu. Tapi penduduk kampung tuh beriman, bertakwa, minta ya Allah, ya Rabb. Kampung kami ini di pinggir sungai ya Allah. Kami tengok di TV itu ya Allah. Di mana-mana kampung di pinggir sungai itu rata-rata banjir bandang ya Allah. Ya Allah, kalaulah terjadi di kampung kami ini susahnya kami ya Allah. Ya Allah, satu kampung minta seandainya akan ada pun banjir bandang, Allah bisa merubah takdir itu. Kenapa? Karena Allah semuanya yang berkehendak. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ketiga, kita harus mendapatkan ridho orang tua. Kenapa ridho orang tua? Karena di kampung itu semua rata-rata orang tua dan kita punya orang tua. Terbayang tidak kita kalau semua anak patuh kepada orang tuanya dan ridho orang tua itu dapat, maka ridho Rabbi fi ridho walidi wa sukhtu Rabbi fi sukhti walidi. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya orang tua dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Kenapa bala dan bencana itu banyak terjadi di kampung kita? Kan wajar. Kenapa? Karena banyak anak yang durhaka, yang maaf cerita melawan kepada orang tuanya, murka saja orang tuanya. Banyak maaf cerita, dilarang omaknya usah kau keluar rumah nak, menggatal juga, keluar rumah tuh, bejina anak muda-muda kita. Kan wajar kalau bala bencana itu ada, diakibatkan apa? Banyaknya anak yang tak patuh kepada orang tuanya. Jangan kau gabung sama si Polanto, nanti beganja kau, besabu kau, nanti mabok kau, bandel juga. Rata-rata anak kita menyabu, rata-rata anak kita masang togel, rata-rata anak kita nonton video porno, rata-rata anak kita berbuat maksiat, berzina, tidak ada yang ke masjid, maka rata-rata murka orang tua itu, maka Allah pun murka. Makanya bala dan bencana banyak yang terjadi. Tak paham orang sampai ke sana kadang kaji ini. Makanya amalan yang ketiga tuh, ridho orang tua mesti kita dapat. Makanya wahai pemimpin-pemimpin kampung, pemimpin-pemimpin daerah dan presiden nih, biasakan kalau pidato tuh. Biasakan. Ini kadang-kadang lupa pemimpin-pemimpin kita, lupa bahwa semua keberkahan tuh, semua kenikmatan yang ada tuh, akibat apa? Akibat terjadinya generasi penerus kita, anak kita soleh dan soleha. Maka ingatkan selalu, wahai anak-anak bangsa, wahai anak-anak kampung nih, tolong kalian patuh orang tua kalian tuh. Tegakkan agama nih, patuh pertama kepada Allah, Rasulullah, orang tua, rajinkan belajar, jadi anak soleh dan soleha. Kalau ini terjadi, maka berkah kampung ini, maka bangga kita. Ustadz-ustadz kondang kita, ustadz-ustadz terkenal kita, yang sibuk menyuruh anak kita supaya masuk ke sekolah elok-elok, kalau bisa masuk ke pesantren tuh, belajar agama, didirikan rumah-rumah tahfiz, supaya tercetak anak-anak kita yang hafal Al-Quran tuh. Semoga dengan hafalnya Al-Quran tuh, maka dia dapat mengamalkan Al-Quran tuh, maka keberkahan akan turun di kampung kita dan di negeri kita. Selanjutnya, amalan yang bisa menolak bala dan musibah adalah sedekah. Sedekah nih, panjang lebar sudah Ustadz jelaskan.
Makanya judul channel yang sebelumnya ada judulnya manfaat sedekah. Banyak kali manfaatnya. Jelas hidup senang di dunia, di alam barzah bahagia, dilindungi di padang mahsyar, dan bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Bahagia hidup di dunia. Kalau bahagia, maka kenikmatan pun akan didapat. Kalau kenikmatan didapat, berarti bala musibah itu tak ada. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Baihaqi, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Makanya salah satu manfaat di dunia nih, kalau banyak orang yang bersedekah tidak akan dapat bala dan bencana. Kenapa? Karena bala dan bencana tidak bisa mendahului bersedekah. Wow, luar biasa. Maka banyaklah bersedekah, banyaklah bersedekah, maka berkah akan turun, berkah akan turun. Terbayang tidak kita? Terbayang tidak kita kalau di sebuah kampung rajin bersedekah semuanya? Maka orang susah akan tertolong, anak yatim akan tertolong, berkah kampung tuh, nikmat kampung tuh. Maka bala dan bencana tak akan masuk ke kampung tuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'azzibahum yastaghfirun. Kami tidak akan menurunkan azab dan bencana selama mereka masih beristighfar. Al-Anfal ayat 23. Maka amalan selanjutnya, banyaklah kita beristighfar. Banyak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung betul kampung tuh, di mana musalanya, langgarnya, suraunya, dan terutama masjidnya banyak jamaah yang pergi ke sholat tuh, di mana istighfar dikumandangkan, pengajian, majelis ilmu, majelis ta'lim, yang selalu kadang kalau oma-oma tuh sebelum pengajian saja mereka selalu beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Tuh oma-oma tuh beristighfar. Kita kalau mau sholat tuh astagfirullahaladzim. Kalau semuanya beristighfar, maka bala dan bencana tidak akan terjadi. Apa amalan selanjutnya? Banyak bersilaturahim, banyak berzikir, dan banyak bersolawat. Silaturahim kunjungi. Ini kadang-kadang tetangga satu sama yang lain pun tak kenal. Kalau sudah kenal kita bagus, elok. Orang jahat pun tahu kita. Woi, Wak Fulan, kenapa? Tengok-tengok anak awak di sana, kenapa? Kalau tengok-tengok bergabung dia sama yang agak jahat-jahat tuh. Kenapa? Silaturahim ada. Perhatian kita sama anak orang lain tuh. Oh iya, terima kasih ya Wak, katanya. Terima kasih. Dijaganya. Tadi ada yang ngasih informasi sama aku. Kau bergabung sana. Oh, salah nak. Itu orang jahat nak. Nanti terikut kau nak. Kan bagus. Akibat apa? Silaturahim tadi elok. Banyak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Berzikir kita. Sambil masak, berzikir. Sambil nyangkul, berzikir. Apapun kerja kita, berzikir. Kalau begini penduduk kampung tuh, mana ada bala, musibah, bencana yang datang? Tak akan datang. Berselawat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kebayang kita kampung kalau macam ni, amalan-amalan ini dikerjakan, berkah luar biasa kampung tuh. Dan yang terakhir kali, amalan yang dibuat, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Buatlah kebaikan. Kenapa? Karena setiap kebaikan hanya Allah yang akan balas kebaikan itu. Semua tolong menolong, semua bersaudara nih,
satu sama yang lain berbuat baik, banyak bersedekah, bersilaturahim, kuat berjamaah di masjid, di musola, di langgar amal, persatuan luar biasa, berkah selalu kampung nih. Kalau amalan-amalan ini semua kita muat, insya Allah kita akan terhindar dari bala, musibah, dan bencana. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dakwah ini bermanfaat dan kita buatlah amalan-amalan yang sesuai yang dengan agama kita yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah kampung kita, tidak akan terjadi kampung kita, tempat kita, negara kita turun bala, musibah, bencana, bahkan yang turun adalah berkah dari langit dan dari bumi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.